Iya, iya, iya. Udah lengkap Mungkin ini, tinggal satu. Masih kurang iya, dua ya? mm-mm, Heeh. kurang satu. Kalau mau dimulai nggak apa-apa Mbak. Oh gitu, boleh Apa ya. sih? Ya, nanti sambil tak oyak-oyak yang di grup yang belum masuk. Petugas senternya siapa Mbak? Ya, 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 tambah umur bahaya ini ya. Baik, teman-teman, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Mbak Reta, Mbak Widya. Namo Buddhaya, salam Hmm. kebajikan. Ya, teman-teman, ini hari ke-19 ya. Aduh, mulai deg-degan ini Mbak Umul. Sebentar lagi udah mau seminar ini ya. Sudah mau seminar ini rupanya wajah-wajahnya sudah wajah bab satu, bab 2, bab 3. Referensi, aduh. Teman-teman hebat ya, ini ternyata saya memantau dari pengumpulan tugas-tugas yang ada di BLC. Meskipun kita nggak berkesempatan untuk Zoom begitu lagi seperti yang kemarin-kemarin, tapi saya pantau ini. Tadi pagi aja, itu masih pagi-pagi tuh udah Mas Riko udah ngumpulin tugas. Yang lain ini masih belum saya infoin apa-apa nih Mas Riko sudah ngumpulin tugas ini. Aduh. Tapi jangan lupa juga teman-teman yang tugas kemarin mungkin masih ada yang belum diupload, upload saja ya. Karena pemenuhan tugas kita itu sebetulnya adalah membantu teman-teman untuk memenuhi target setiap hari dan nanti tinggal menghimpun. By the end of the day kita tinggal menghimpun tugas-tugas yang dilakukan. Eh, oke, hari ini kita coaching 14.30. Harapannya nanti jam 16.00 udah selesai. Kalau misalnya teman-teman cepat ini boleh sebelum jam 4 juga boleh ya Mbak Umul ya. Jangan Boleh, dimarahin ya boleh. Mbak. Iya, boleh. Jadi ya diusahakan nanti kita tepat waktu, jangan sampai melebihi. Sebab berdasarkan coaching yang sudah-sudah, saya biasanya coaching terlama itu nanti hari ke-16. Seperti kemarin ya, teman-teman ada 2 jam lebih itu ya. Hari ke-16 karena diupayakan semua teman-teman ya, semua peserta latsar itu bisa memaparkan gitu. Jadi saya bisa melihat ada enggak bolong-bolongnya. Maaf ya kemarin misalnya ada beberapa teman yang harus memperbaiki kembali gitu ya, sebab kalau nggak segera dibenahi nanti ke depannya majunya agak terseok-seok. Jadi seperti kemarin sudah benar nih, sudah bagus, jadi majunya semakin bagus gitu. Nah, ini di sore ini gitu, nanti saya akan meminta 1 2 orang saja untuk presentasi. Kita akan amati betul bab satu, bab 2, bab 3, bahkan sampai halaman judul ya, halaman judul hari ini ya teman-teman ya. Cover, halaman judul, halaman pengesahan, sampai dengan daftar referensi, kemudian juga terakhir-terakhir itu ada daftar referensi kalau misalnya teman-teman ada lampiran-lampiran misalnya sudah ada lampiran fotonya. Nah, ini siapa nih yang mau presentasi awal nih? Ada relawan? Kalau tidak ada, saya mau tunjuk ya. Tunjuk boleh ya. Tunjuk, saya mau tunjuk, 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 tunjuk. Mas Wahyu Setioko. Halo. Halo Mas Wahyu Setioko, ini Wahyu semua ini ya. Jangan pura-pura Wahyu yang mana ini ya. Mas Wahyu Setioko, ya Mas. Aku mau lihat. Iya. Bab satu, bab 2. Tolong Ngantuk dibuka saya. pintu Terima kasih Bu Ida bab-babnya. atas kesempatan. Ya. Oh, bab 1, 2, 3 juga. Semuanya dari Bukan sejak halaman cover. yang Kan hari belum ini dijadikan final satu, ya. Bu. Hah? Gimana, Mas? Belum dijadikan satu. Kemarin saya jadikan satu malah tapi pisah-pisah lagi. Nggak apa-apa, pisah-pisah. Tapi kan, oh penugasan hari kesekian ketemu bab satu dan sebagian bab 2. Ya. Nanti penugasan hari ke-17 bab 2 yang kelengkapan. Dan selanjutnya nggak apa-apa.
Dari bab tugas Saya hari izin ini aja, searching ya dulu. tugas apa tuh? Tugas bab 3, terus kemudian cover itu dulu, terus kemudian nanti ke tugas awal di hari Baik. ke-16, Saya sudah searching dulu. 17, iya. Ya, kelihatan Bu. Belum. Ya, 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 sudah mulai muncul. Kelihatan ya Bu ya. Mm-mm. Nah, ini. Nah, oke. Terima kasih Bu Ida dan teman-teman. Saya ingin mempresentasikan hasil tugas hari ini, di hari kemarin sebenarnya, yaitu berkaitan tentang rancangan aktualisasi, cover, setujuan, kata pengantar, dan juga penutupnya. Nah, ini di rancangan aktualisasi ini saya mengambil judul optimalisasi pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar. Seperti ini bentuk covernya. Latihan dasar ini mengambil template yang sudah disediakan kemarin. Terus untuk lembar pengesahannya, ini perlu dibacakan buatan Bu. eh Mas, ini sepertinya jenengan mungkin ambil template-nya beda ya. Satu di cover di halaman satu. Coba Mas dilihatkan tadi. Rancangan aktualisasi, nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil, calon apa Mas jenengan? Calon penghulu gitu ya. Calon penghulu ahli pertama. Kemudian baru judul. Disusun oleh nama Wahyu Setioko NIP sekian. Kemudian di bawahnya Balai Diklat Keagamaan Semarang. Oh, ada pelatihan dasar CPNS itu di bawahnya sini, setelah ini. Nah, pelatihan dasar CPNS golongan 3 Angkatan 11. Balai Diklat Keagamaan Semarang. Kementerian Agama RI saja ya. Kementerian Agama RI, BDK Semarang ini dalam satu baris tahun 2025. Begitu. Terus, ya. Terus yang bawah nanti dikecilkan hurufnya nggak apa-apa, biar jadi satu baris aja. Nanti aja ya, nanti aja. Langsung ke halaman 2 nih. Lembar persetujuan bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa rancangan aktualisasi kinerja pelayanan publik beserta pelatihan kepemimpinan pengawas. Kita bukan pelatihan kepemimpinan ya, Mas. Kita pelatihan dasar ya. Dan aktualisasinya ini Ya, Bu ya. aktualisasi nilai-nilai dasar PNS. Maka tadi saya matur kalau mungkin format yang diambil format yang berbeda gitu. Kita kembalikan ya. Perancangan aktualisasi nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil, pelatihan dasar CPNS Angkatan ke-11 tahun 2025, jabatan calon penghulu ahli pertama. Untuk jabatannya kita masih menggunakan kata-kata calon ya, karena ini adalah masih masa pendadaran prajabatan nanti disesuaikan dengan CF-nya. Calon apa auditor ahli, kemudian calon guru, calon peranata komputer dan sebagainya. Setujui Baik. evaluasi RA BDK Semarang, jangan Jakarta ya. Saya khawatir nih teman-teman ngambil panduan aktualisasinya dari BDK Jakarta atau BDK Semarang ya. Ini dari BDK Semarang. 24 September ya. Kita tanggalnya adalah tanggal pelaksanaan seminar RA. Teman-teman kan kira-kira seminar RA berapa? Tanggal 7 atau 8 Agustus ya, besok ya. Sepertinya ada kabar akan dipisah menjadi dua kelompok. Kalau dua kelompok 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kemungkinannya teman-teman akan seminar di tanggal 8. Oke, untuk mentor dan ini untuk coach. Ya. Kemudian untuk lembar pengesahan kita tidak perlu pakai logo Kemenak, ya. Logo Kemenak ada di covernya saja, untuk di halaman judul saja. Yaitu nanti bisa dilengkapi untuk berita
berita acara ya teman-teman ya. Ada berita acara. Saya kok belum baca ya. Nggak ada ya. Kita hanya lembar pengesahan, persetujuan gitu ya. Disesuaikan dengan panduan aktualisasi yang sudah dibuat. Oke. Ya nanti Mas Wahyu Setiako masih punya waktu untuk Betul. revisi-revisi. Gak apa-apa Mas. Kita skip aja. Turun lagi ke bawah. Nah, pengujinya kita belum tahu. Insya Allah nanti akan dapat. Oke, kata pengantar. Kata pengantar. Oke, oh iya, oke. Saya nggak Bacakan usah, tuh. saya nggak usah ditempatkan di nomor satu, nggak usah disebut, nggak apa-apa ya. Terima kasih kepada coach yang telah membimbing gitu aja. Saya itu Siap. termasuk yang tidak terlalu ingin namanya disebut ya. Tapi ya nggak apa-apa, kalaupun disebut jangan nomor satu. Nomor satu pada rekan-rekannya atau kepada atasannya langsung, Pak Muhlis Nafiun begitu ya. Beliau siapa kepala KUA selaku mentor begitu ya. Kepala terus kemudian keluarga besar KUA Karangpandan Karanganyar gitu. Nah, teman-teman angkatan 11 yang setia dan kompak. Keren. Setia dan kompak ya. Terus ke bawah Mas, ke bawah. Nanti kasih penulis gitu ya. Oh iya, Semoga tanda tulisnya tangan ya. bermanfaat. Terus penulis siapa atau Wahyu Setioko. Ini Oh, halaman judul, oke, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, pendahuluan. Kita ikuti yang ada di panduan. Skip, saya skip, nanti dilengkapi. Kemudian daftar gambar ada, tabel ada. Kemudian penutup. Nah, kesimpulan. Terus yang bagian dua apa? terus apa itu? Yang bagian dua apa Mas? Tadi saya melompat saran ya. Kritik dan Kritik dan saran. saran. Kalau boleh nggak usah dikasih poin A B ya, langsung aja, langsung berapa paragraf gitu aja. Ya. Kritik ke saran misalnya, rancangan aktualisasi ini disusun sebagai syarat kelulusan pelatihan dasar CPNS. Namun demikian, kiranya masih terdapat kekurangan dan lain-lain yang memungkinkan untuk diubah atau disempurnakan gitu saja sudah selesai dan sudah Oh, menutup gitu ya. terima Iya. kasih. Untuk bab satunya saya mau lihat. Oh, daftar pustaka ya. Semua modul dimasukkan ya. Modul teman-teman punya banyak modul kan di situ modul agenda satu, bela negara dan lain-lain. Modul agenda 2 itu ada berakhlak. Itu dimasukkan semuanya ya. Modul agenda 3 manajemen ASN, terus modul agenda 3 smart ASN masukkan semua. Terus kemudian misalnya Mas Wahyu Setioko ini nanti di bab satu bab 2 itu mendapati peraturan Menteri Agama mengenai KUA, cantumkan. Undang-undang perkawinan, cantumkan. Jadi daftar referensinya nanti banyak Mas, sepertinya kalau saya sekilas melihat isunya ya. Mengenai bimbingan perkawinan itu kan ada peraturan Dirjen Bimas Islam atau yang dari Direktorat Keluarga Sakinah itu ada peraturannya tersendiri nanti dicari, dimasukkan agar memperkuat dasar ya atau referensi yang jenengan gunakan. Bab satu dulu, Bu, bab mm-mm, mm-mm. untuk jurnal, kalau misalkan ada jurnal gitu dimasukkan juga nggak apa-apa. Jurnal apa, Mas? Ya kan saya ngambilnya tentang bimbingan perkawinan, Oh misalkan ya, dari Jen. jurnal ilmiah. Ya, ya, saya kira jurnal harian. Ya, Jurnal ilmiah. Bagus, boleh sekali ya. Jurnal ilmiah bisa dimasukkan. Kemudian buku juga bisa. Kemudian jurnal ilmiah itu tidak harus berupa cetak ya, open open ya, open online jurnal itu bisa digunakan. Oke, bab satu pendahuluan. Bab satu satunya pakai Romawi ya, teman-teman untuk Mas Wahyu dan yang lainnya. Bab satu, satu numeriknya pakai Romawi, dua juga Romawi. Pendahuluan, latar belakang, oke. Nah ini kan Undang-Undang bacakan ASN buatan nomor tuh. 20, nggak usah, nggak usah. Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 itu juga dimasukkan dalam referensi gitu ya. Nanti hal-hal yang Eh, kita rujuk itu kita masukkan. Oke, langsung scroll paragraf selanjutnya.
Dari pelatihan ini, core values. Oke, oke, keren. Jadi ini, untuk mengetengahkan persoalannya cukup di paragraf terakhir. Sebelum paragraf terakhir, kaitkan dengan pelatihan dasar. Jadi Mas Wahyu Setioko untuk latar belakangnya sudah dapat. Oke ya? Mm-mm. Nah, ini terus kemudian tujuan kegiatan aktualisasi. Nah, tambahkan tujuan aktualisasi ini ya sebagai syarat kelulusan pelatihan dasar ya kan itu mau nggak mau kita masukkan saja itu. Binwin di KUA. Terakhir aja Mas nomor 5 jangan nomor 1 ya. Mendukung program ketahanan keluarga. Hmm, sebagai syarat kelulusan. Biasa. Manfaatnya bagi calon pengantin satu, dua, oke. Bagi instansi pelayanan publik, komitmen ASN berikan berbasis nilai, oke, bisa. Terus kemudian bagi CPNS-nya mengasah kemampuan analisis, kemampuan kontekstual, oke, ya boleh. Ya, bungkus D, ruang lingkup kegiatan. Nah, terus habis. Hop, stop. Nah, yang Oke. nomor 1 ditampilkan. Nomor satunya ketutup ke atas lagi. Nah, identifikasi dan pemetaan awal kondisi layanan Binwin ini ruang lingkup kegiatan ini tidak diisi dengan penyebab ya, teman-teman ya. Ruang lingkup kegiatan kan kegiatan aktualisasinya. Jadi kalau melihat yang disusun Mas Wahyu Setioko, ruang lingkupnya adalah yang satu misalnya eh kegiatan aktualisasi ini apa Mas? Temanya atau topiknya apa gitu ya. Menyoal apa di situ topiknya, kemudian lokasinya di mana di KUA Karangpandan, Kabupaten Karanganyar. Iya, Karanganyar ya. Ya, betul. Kemudian dilaksanakan dalam waktu berapa minggu, misalnya 6 minggu. Jadi paling tidak Oke, oke. ruang lingkup itu, Oh, teman, gambaran. iya, teman-teman paham ya untuk ruang lingkup nanti diperbaiki. Di ruang lingkup itu kan paling tidak ada formula yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama tentu ini kaitannya dengan lokasi, yang kedua tentang waktu, yang ketiga tentang temanya itu sendiri gitu ya. Terus kemudian bin-winnya itu sasarannya siapa gitu. Sasarannya calon pengantin atau remaja putri sekolah menengah atas atau siapa atau remaja putra putri misalnya. Kan kan enggak untuk semua calon pengantin misalnya kan kita khususkan, kita spesifikkan, kita kemas agar apa ya? Agar teman-teman ketika melakukan aktualisasi itu ada batasan-batasannya. Sebetulnya ruang lingkup ini adalah eh, batasannya gitu ya. Nah, ini tidak dilakukan di KUA lain, hanya di KUA Karangpandan. Ini tidak menyasar kepada remaja putri SMA atau remaja-remaja usia sekian, tetapi untuk calon pengantin yang telah mendaftar, begitu ya. Nah, ruang lingkupnya nanti diperbaiki. Oke, kita lanjut di bab 2 untuk deskripsi organisasi KUA. Oke, kelembagaan. Mm-mm. Mm-mm. Oke, terus. Iya, menjalankan. Iya, sip. Terus profil organisasi, alamat, nanti formatnya dirapikan ya Mas ya. Ya, ya, Bu. Oke, Baik. tapi nggak apa-apa sudah cukup. Terus lagi sejarah singkat, ya bagus. Apalagi kepala KUA pada masa dari masa ke masa. Oke, TUSI. Oke, letak geografis wilayah kerja. Oke. Kemudian kondisi sosial keagamaan. Oke, program unggulannya, visi misi dan nilai organisasi. Nah, stop dulu sampai di sini. Kan kita, Mas Wahyu Setioka tadi kan ingin mengungkap tentang
efektivitas BINWIN gitu ya, pembimbingan perkawinan untuk calon pengantin. Nah, ini untuk profil KUA-nya sudah cukup oke. Kalau misalnya mau ditambahkan, Mas Wahyu bisa menambahkan apa ya, Mas? Foto gitu ya. Foto kantor KUA-nya. Ini gedung KUA kami. Terus misalnya struktur organisasi yang ada dalam KUA agar jenengan selaku CPNS paham ini garis-garis apa ya? Struktural gitu di KUA-nya seperti apa. Oh, kepala KUA membawahi ini. Kemudian di sini ada penghulu, posisinya penyuluh di sini. Posisinya ada pegawai kontrak di mana gitu ya. Tugas-tugasnya apa saja. Itu bisa ditambahkan ya Mas ya sebagai bagian dari profil organisasi. Terus kemudian di sini itu nanti masukkan saja ya, tidak harus masuk ke poin khusus ya, tetapi bisa dimasukkan. Misalnya tadi profil KUA ditambah satu foto gitu ya. Terus kemudian Baik. ke organisasiannya. Oke, visi misinya. Mm-mm, mm-mm. Bimbingan. Oke. Bin-binnya ada ya Mas ya di bagian misi ada ya tentang Ada, bimbingan ada Kak. perkawinan. Nomor 2 ada. Oh iya, ya, keluarga sakinah. Oh baik-baik, tepat sekali. Enggak ah. Jadi menanti kan mengintervensi untuk apa ya bin-binnya mengusung Misi. kontribusi terhadap visi kedua. Oke, langsung ke bawahnya lagi. Nilai organisasi, gotong royong. Ini sesuai dari arahan jenengan yang misalkan nggak punya nilai-nilai organisasi yang biasanya diterapkan, misalkan kebiasaan gitu loh Bu. Ini agak Oh, ngarang. nilai-nilai organisasi, nggih. Kalau KUA-nya punya nilai organisasi misalnya, cantumkan saja gitu ya. Tapi kalau tidak punya, nanti bisa ambil 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama begitu. Tapi kalau KUA-nya punya, silahkan cantumkan. Oke. Terus kemudian kebersamaan keluargaan, oke. Kepedulian sosial, oke. Ada betul ya Mas ya ini tanggung jawab bersama. Jadi nanti ini sebenarnya tidak diharuskan ada gitu ya. Artinya oh setiap organisasi kan memiliki nilai. Nanti akan tercermin gitu ya. Oke, terus inisiatif. Oke, 6. Ada Ya, tambahan? Sudah habis. Kemudian bab 2 lanjutan, deskripsi isu ya. Kurang optimalnya Binwin untuk calon pengantin. Sudah A deskripsi isu, betul. Kemudian satu gitu ya. Kalau satu itu sudah deskripsi isu nggak usah diulang. Tulisan deskripsi isu setelah angka satu dihapus saja ya. Karena ini sebetulnya sudah mafhum di awal deskripsi isu. Kemudian poin satu kurang optimalnya langsung dideskripsikan. Oke, kategori manajemen ASN itu sudah keterkaitan dengan ASN. Bermanfaat. Dipastikan ya teman-teman di sini argumennya kuat. Nah, sehingga nanti ada data gitu ya, ada data, ada fakta bahwa mana Mas? Ini nomor satu tadi isunya coba saya kurang optimal. Kenapa kurang optimal? Penyebabnya apa? Gitu nanti dicantumkan di sini. Ada sedikit-sedikit gitu ya. Latar belakang kenapa ini diangkat. Oke, lanjut. Kurangnya sistem informasi kepada masyarakat. Sistem informasi terkait apa? Tolong ditajamkan ya. Meskipun ini tidak dipilih, tetapi isunya ini kerangkanya apa ditajamkan. Kurangnya sistem informasi kepada masyarakat mengenai apa. Dan hati-hati dengan istilah sistem informasi gitu ya. Sistem informasi itu merujuk ke definisi yang lebih besar gitu ya. SI ya, sistem informasi itu. Yang dimaksud dengan sistem informasi Mas Wahyu Setioka apa misalnya? Bu, yang saya maksud ini adalah media sosial ya, katakan itu media sosial. Kalau kurangnya gitu.
informasi berbasis digital katakan itu. Tetapi kalau sistem informasi itu sebetulnya merujuk ke satu istilah atau definisi tersendiri. Jadi hati-hati, ya. Hmm. Deskripsi isunya nanti dihapus, oke. Kemudian teruskan informasi di masyarakat, nih. Berarti yang dimaksud adalah pusat informasi, begitu ya? Iya, Kurangnya Bu. pusat informasi berbasis digital atau kurangnya pusat informasi, begitu saja ya. Yang ketiga, turunnya angka pencatatan pernikahan. Ini itu. Ini sebenarnya juga antara isu Mm-mm. atau bukan itu sebenarnya juga masih masih apa? Apa ini Masih 50-50. maksudnya? Apakah makin banyaknya sekarang pernikahan yang tidak dicatatkan gitu? Iya, benar sebenarnya yang Oh, terjadi di masyarakat seperti itu. oh, jadi yang terjadi di masyarakat, tapi yang kaitannya dengan ASN Nah, apa, itu Mas? sebenarnya ingat dengan kata-kata jenengan. Iya, jadi sebetulnya ini Itu. nanti dikemas, misalnya turunnya angka pencatatan pernikahan apa karena SDM-nya nggak ada, jadi nggak ada yang tukang nyatet, ataukah karena maraknya pernikahan yang tak tercatat itu ya. Jadi nanti bisa dikemas lagi ya untuk nanti untuk RA masih ada waktu ya untuk mengemas ulang isu untuk poin ketiga ini terutama apakah nanti di situ dikatakan belum optimalnya apa ya Mas ya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan itu kan bisa masuk Bisa di itu. situ ya bisa bisa masuk dari situ nanti dibenahi ya untuk isu Baik, keempat Bu. terus kemudian isu kelima. Keempat ini. Oh, isu keempat, kurangnya sosialisasi regulasi perkawinan. Ini masih senada ya dengan yang tadi ya. Sebetulnya yang tentang pencatatan itu adalah akibat dari ini ya. Akibat dari isu keempat. Oke. Terus apa lagi? Saya harus cari satu isu lagi ya, Bu. Belum diterapkannya pelayanan prioritas pada kaum disabilitas. Oke, belum diterapkannya. Berarti sebetulnya di KUA sudah ada pelayanan prioritas, tetapi belum diterapkan begitu ya? Ya, Ah, ah, ah. Oke, oke bisa masuk ke manajemen ASN-nya ya. Terus analisis isu APKL. Hmm. Kurang optimal sistem informasi, angka ya, yang perlu dikemas itu tadi ya, angka pernikahan yang turun ya. Nah, ini nanti dilengkapi untuk narasinya dari masing-masing isu, ya. itu. APKL-nya jumlahnya yang tertinggi peringkat satu kurang optimalnya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Nanti dilengkapi, maksud saya dilengkapi gitu ya, biar konteksnya itu dapat gitu ya. Nah, oke. Hmm. Oh, ini terpisah ini. Oke, Kepedot ya, Mas. iya. Belum Iya. terpelayanan prioritas. Tadi saya cari kok kayaknya isunya cuma empat, padahal ada disabilitas-disabilitas. Oke, APKL udah ketemu. Terus USG, isunya ini eh, skor tertinggi kurang optimalnya Binwin bagi Catin. Oke, terus kemudian fishbone-nya gimana? Argumentasi core issue-nya. Oke, saya mau ingin langsung dapat konteks alasannya. Satu, anggaran. Apa? Coba atasnya tadi, Mas. Menyebabkan Binwin belum optimal anggaran biaya terbatas. Anggapan bahwa pelaksanaan harus kolektif. Pelaksanaan apa dilengkapi? Pelaksanaan Binwin harus kolektif. Keterbatasan waktu pelaksanaan, sarana prasarana untuk melaksanakan bimbingan perkawinan apa sarprasnya? Terbataskah atau bagaimana? Kurang kesadaran dan antusiasme masyarakat. Ya, 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 ya. Oke, oke. Terus saya mau lihat fishbone-nya. Nah, nanti tipe-tipe diperbaiki ya, Mas. Ke atas dikit biar kena. Material. Hmm.
Ya, sebenarnya kalau kita melihat Binwin ya Mas Wahyu Setioko ya, Binwin itu kan seperti ah, apa kalau boleh saya bilang selama ini yang terjadi, Binwin itu seperti pembinaan gitu ya, massal. Ada satu orang yang bicara di depan, yang lain semuanya mendengarkan di belakang. Jadi sebetulnya ada masalah kurang optimal atau apa ya, metode binwinya itu kurang menarik gitu kalau boleh dibilang ya, kurang menarik. Dan ini karena massal, maka kita tidak bisa mengukur ketercapaian bimbingan perkawinannya karena dilakukan secara massal. Tetapi kalau mau dilakukan secara intensif, pegawai KUA terbatas, orangnya nggak ada, kegiatannya banyak. Kalau mau binwinya ini dilakukan intensif, kapan kami lakukan itu? Nggak ada waktu, nggak ada orang, dan sebagainya. Nah, gitu. Saya mau lihat ini gagasan alternatifnya apa. Oke, saya stop di atas dulu, di atas dulu. Nah, di angka-angka itu. Ide kreatif satu membuat rancangan kegiatan dikomunikasikan dengan mentor. Ini udah masuk tahapan-tahapannya ya Mas ya. Misalnya gini, ide kreatif apa? Misalnya satu, Binwin melalui media sosial. Dua, bimbingan perkawinan melibatkan tokoh agama harismatik. Misalnya itu jadi yang disebut sebagai ide kreatif itu belum sampai ke tahapannya ya teman-teman ya. Nanti misalnya teman-teman membuat ide kreatif kan 5 atau 7 atau berapa gitu ya. Win-win melalui medsos, win-win dengan menggandeng tokoh yang harismatik, atau ketiga pembimbingan perkawinan pada hari-hari libur sekolah dikemas dalam bentuk camping misalnya dan lain-lain, atau bimbingan perkawinan melalui majelis taklim. Jadi Mas Wahyu Setioko melihat bahwa ada persoalan dari fishbone ini, kemudian dari akar-akar persoalan ketemulah itu gagasan-gagasan. Melihat dari misalnya tadi ada persoalan di ini Bu, kami kurang SDM. Ya sudah, pakai model misalnya Binwin melalui media digital. Satu kali ngomong nanti kan orang tinggal muter itu YouTube-nya. Nggak harus kita ngomong terus, mengatakan hal yang sama berulang-ulang gitu. Kan kurang waktu, kurang orang, pakai itu media digital. Atau misalnya materi Binwin menjemukan, yaitu mungkin mengundang penceramah yang ahli, public speakingnya bagus, dia lebih mengena untuk menyampaikan konten-konten tertentu ke masyarakat. Ada penyebab, misalnya tadi kurang sarana prasarana. Ada nggak cara untuk melakukan bimbingan perkawinan dengan minim sarana prasarana? Kan nggak harus mempertemukan gitu ya. Apakah mau dengan massive open online binwin kan nggak tahu ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai ide-ide kreatif ya. Jadi setelah ide kreatif tersusun 5 misalnya, oh saya mau ambil ide kreatif yang nomor satu dan saya akan tuangkan dalam tahapan-tahapan. Nah ini dia, baru nanti masuk ke membuat rancangan kegiatan, membuat materi binwin, membuat jadwal, pelaksanaan binwin, evaluasi perbaikan. Nah, ini Mas, kalau nanti ketahuan sama penguji nih, nanti dipatahkan loh Mas. Ini kan sudah tusinya Anda melakukan binwin. Terobosannya di mana? Gitu. Materi binwin membuat selama ini belum ada materi binwinnya. Kita akan ditanya begitu ya. Jadi teman-teman siap-siap nih kalau ditanya oleh penguji. Ada nggak sesuatu yang baru di sini? Ada nggak inovasi di sini, gitu ya? Nah, kita akan menyajikan itu melalui tahapan-tahapan kegiatan. Oke, nilai dasar ASN yang diusung berapa, Mas Wahyu Ya, Setiako? mohon maaf tanya dulu, Bu. Iya, iya. Berkaitan dengan ini ya, kreatif tadi, berarti yang kita tuangkan itu kan misalkan ide-ide tadi ya, Bu ya. Itu Mm-mm. nanti yang dieksekusi misalkan salah satu ide saja, apa Iya, Tribun? iya, salah Oh, satu ide gitu. saja. Oke. Jadi Oke, nanti salah satu yang diusung gitu sebagai oh, pemecahan isunya, sebagai konsep judulnya. Oke. oke, Mas. Jeng, jeng. Kemudian ini ada nilai-nilai dasar ASN. Boleh Mas di-scroll ke bawah? Oke, berorientasi pelayanan, G.
Jadi dari sini nanti teman-teman dapat panduan bahwa diaktualisasi, oh saya berorientasi pelayanan penulis ramah cekatan terhadap pada saat mencari solusi atau menyusun materi dengan memenuhi kebutuhan masyarakat. Begitu ya Mas Wahyu ya dalam saya membuat materi ini saya cek sehingga melakukan perbaikan tiada henti gitu. Nanti internalisasinya dinarasikannya begitu. Terus boleh harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, ini matriks kegiatan. Oke, isu yang diangkat judulnya. Oke, sudah. Nanti isu ketiga dikelola lagi. Kalau Bu. isu ketiga sudah jadi nanti diselesaikan ya. Nah, terus optimalisasi Baik, Bu, Bu, pelaksanaan tanya win-win. lagi. Oh, enggak, enggak. Ya. Itu berkaitan dengan dari ide kreatif tadi, berarti itu nanti sama judulnya ini tadi juga mungkin berubah ya Bu ya. Misalkan kita misalkan punya terobosan tadi sesuai yang jenengan katakan tadi, kan terobosannya apa gitu dimunculkan di judul juga Bu. Kan optimalisasi Nah, bimbingan perkawinan melalui nopo itu tadi. iya, nanti mungkin hanya Nopo perlu itu Bu. ditambah satu atau dua gitu ya. Tapi optimalisasi pelaksanaan Binwin bagi Catin di KUA Kecamatan Karangpandan Karanganyar melalui apa? Nanti mungkin hanya penambahan itu kita sesuaikan dari kegiatan. Saya pengen lihat kegiatan dan tahapannya. Ah, membuat rancangan, konsultasi dengan mentor, menyusun rancangan kerja, menetapkan rancangan kerja. Oke. Oke, terus membuat materi win-win. Mm-mm. Terus nomor tiga, nomor tiga Mas, boleh di scroll apa kendala jaringan ya? Bisa di off-kan dulu videonya atau saya yang terkendala ya? Dikasih saran gitu ya Bu ya. Oh iya iya iya. Arahnya, arah saya. Ya, yang ketiga sebentar, yang ketiga dulu membuat jadwal win-win. Oke, oke. Lagi keempat, coba lihat pelaksanaan win-win. Sisi tanya jawab. Oke. Kemudian kelima, oke. Jadi kita bisa baca ya tadi dari matriksnya Mas Wahyu Setioko, saya dapat gambaran bahwa ini win-win saja ya Mas. Ini seperti pelatihan, seperti seminar gitu ya. Sebetulnya Gini Bu. iya, Ah, sebetulnya kita berharap lebih dari itu gitu, karena teman-teman di sini sudah dibekali dengan manajemen ASN dan smart ASN. Jadi ada kegiatan kedua dan ketiga yang agak tumpang tindih. Itu nanti bisa dirapihkan. Misalnya membuat jadwal itu kan sebetulnya bagian dari perencanaan. Membuat materi bagian dari penyediaan apa ya namanya perangkat gitu ya, perangkat pembelajaran atau perangkat dari Binwin itu sendiri. Sehingga nanti paling tidak secara garis besar tadi oke Mas dengan di awal membuat analisis kebutuhan. Kalau boleh ya saya sarankan analisis kebutuhan dengan membuat data, membuat survei. Masyarakat itu pengennya bimbingan perkawinan yang bagaimana sih? Gitu ya. Bimbingan perkawinannya itu sudah cukup memberikan bekal atau belum kepada masyarakat. Selama ini dianggap bahwa bin-win itu ya syarat aja, syarat sebelum menikah. Sudah ikut bin-win, sudah sah gitu. Nah, apakah mau begitu terus gitu ya?
Dengan kondisi ternyata ada keprihatinan, banyak pernikahan, terus berakhir dengan perpisahan, banyak orang yang menikah itu belum cukup umur, banyak yang menikah itu karena kasus kecelakaan dan sebagainya. Nah, ini posisi Binwin itu penting dong seharusnya. Nah, itu berangkat dari menganggap bahwa pembinaan bimbingan perkawinan ini penting. Mestinya Binwin itu dikemas dalam kemasan yang berbeda, tidak seperti yang lalu-lalu gitu ya. Harus ada kemasan yang berbeda agar lebih apa masyarakat tuh menerimanya lebih senang gitu ya. Tidak dianggap hanya sebagai gugur kewajiban calon pengantin. Ada analisis kebutuhan. Kemudian setelah itu kalau menjenengan mau mengadakan bimbingan perkawinan seperti ini, yang tahap kedua kegiatannya adalah menyiapkan apa ya? Dokumen atau perangkat-perangkat untuk persiapannya. Nanti itu tahapannya adalah jadwal gitu ya, materi, kemudian pesertanya juga disiapkan, siapa saja yang nanti diproyeksikan hadir pada saat Binwin itu. Jadi rapih gitu. Tak tek 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 gitu ya. Rapih. Setelah analisis kebutuhan didapat, jenengan punya dasar atau basis, maaf di tempat saya agak berisik ya, ada tukang. Terus kemudian yang kedua menyiapkan dokumen-dokumen yang akan digunakan nanti pada saat win-win. Setelah itu jenengan mulai aksi utamanya ya. Aksi utamanya apa? Win-win melalui apa? Media apa yang akan dipilih? Apakah hanya pertemuan tatap muka atau kan jenengan Iya, mau mengemas dalam bentuk video? Video nanti bisa diputar, nanti bisa apa ya? Pengantin bisa memutar berulang-ulang gitu ya. Jadi daripada mereka datang ke KUA gitu ya, kasihkan saja linknya misalnya. Itu kan akan mencoba mencari model baru untuk bimbingan perkawinan. Apakah bimbingannya melalui pembuatan bimbingan perkawinan, ataukah nanti bimbingannya melalui apa kegiatan yang eh saya kurang paham ya, teman-teman. Ini lini-lini apa saja yang bisa dimasuki untuk pembimbingan ini? Kalau untuk remaja putri kan sebetulnya bimbingan perkawinan untuk remaja putri atau putra, anak-anak SMA kan bisa masuk di sekolah-sekolah gitu. Maksud saya, apakah mau mengadakan kegiatan untuk anak-anak remaja usia-usia 18 tahun, 17 tahun begitu ya? Itu nanti yang menjadi PR Mas Wahyu Setioko agar baik. tidak jatuh ke mengulang-ulang kegiatan yang sama seperti sebelumnya yang ternyata tidak efektif gitu. Itu yang bisa saya berikan. Kemudian bab berikutnya Mas, jadwal ya tadi ya. Ini tahunnya masih salah. Jadwalnya oke, outputnya sudah ada. Nah, seperti itu. Nanti tinggal mengubah kegiatan-kegiatan untuk jadwalnya kira-kira begitu oke gitu ya. Jadi sudah ada Ini Bu, tanda. Mm-mm. mau jadi gini. Ini minta Mm-mm. sarannya juga sebelum lanjut. Eh, itu yang tadi dari latar belakang itu kan saya sampaikan sebenarnya nggak efektifnya itu kan karena ada metodenya masih kelas, yang metodenya masih kolektif itu. Nah ini sebenarnya saya ingin memunculkan bahwa bimbingan perkawinan nanti itu yang mau di caranya itu metodenya dengan mandiri. Jadi kan di sini itu ada tahapan yang namanya pemeriksaan capim ya Bu. Dalam pemeriksaan calon itu nanti disisipkan itu ada bimbingan perkawinan itu jadi nggak harus banyak orang sebenarnya sih itu kalau kayak gitu pribadi Bu apa udah masuk atau belum misalkan. Oh ya, Nah, jadi begini, ini nanti kegiatan binwinnya mau masuk pada saat pemeriksaan berkas-berkas gitu ya, Mas ya. Ya, iya Bisa sih sebenarnya bisa. Tetapi efektif nggak untuk melakukan pembinaan atau pembimbingan perkawinan dalam waktu yang relatif singkat? Tentu calon penghulu atau ASN KUA juga dikejar ini setelah ini gitu ya, dikejar durasi maksud saya.
Apakah ini cukup menjembatani kebutuhan? Nah, nanti ini bisa dijadikan latar belakang. Tetapi tindakan yang kita ambil ya, tindakan yang kita ambil bisa lebih beragam. Saya tadi diversifikasi layanan. Oke, ada eh, kegiatan Binwin pada saat pemeriksaan, tetapi mungkin Mas Wahyu bisa menyelipkan kemasan-kemasan yang berbeda untuk pembinaan perkawinan. Atau bisa melakukan misalnya membuat apa ya, konten-konten di media begitu ya, untuk pembinaan perkawinan dilihat dari berbagai sisi. Kan untuk pembinaan keluarga sakinah tuh sebetulnya kan materinya padat ya Mas ya. Dari sejak Iya, ekonomi, banyak banget. pendidikan, dari kesehatan reproduksi, dari apa ya Mas? Banyak sekali sebetulnya komunikasi tentang psikologi keluarga itu kan padat sekali gitu. Nah, eh, saya berharap sih paling tidak nanti fokus ke salah satu hal saja. Bimbingan perkawinan yang fokus pada apa? Misalnya pada kesehatan atau pada pendidikan atau pada ekonomi keluarga dan sebagainya. Nah, itu agar lebih spesifik ruang lingkupnya Mas Wahyu Setioko ya, Baik, agar baik, lebih Bu. spesifik gitu. Dan sehingga dalam jangka waktu yang singkat itu bukan win-win besaran gitu ya, banner besar win-win bukan, tetapi win-win dengan penguatan pada topik-topik tertentu. Itu sih yang bisa saya sarankan, lebih dispesifikan Bu, terima ke kasih. kontennya, kemudian diversifikasi layanan. Jadi tidak hanya bicara saja, nanti capek gitu ya, akan lelah itu. Diversifikasi layanan misalnya melalui pembuatan video, melalui pembuatan konten gitu nggih. Nanti bisa kerjasama dengan penyuluh-penyuluh yang pinter-pinter ya membuat konten-konten di media sosial, atau bisa mengambil konten dari Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. Mereka juga pasti punya itu ya. Konten-konten mereka itu ada, nanti bisa dicontoh atau diambil kemudian di refer gitu ya, Mas ya. Saya kira ini masih ada butuh penyesuaian. Nggih. Oke, Terima siap, Bu. kasih. Terima kasih. Nggih. Oke, gimana teman-teman? Eh, untuk bab 1, 2, 3. Selanjutnya ini ya, kalau boleh Mbak Widya bisa menampilkan untuk RA-nya. Inggih, Ibu, saya mohon izin untuk pindah tempat sebentar, nggih, karena ini barengan sama rapat. Sebentar saja. Oh, baik-baik ya. Ya. Nah, sambil menunggu Mbak Widya ya, Mbak Widya mau mencari tempat yang lebih representatif gitu. Nah, teman-teman ini nanti menyiapkan setelah bimbingan hari ini, teman-teman kan nanti mencoba untuk merevisi gitu ya. Merevisi eh semua dan keseluruhan dari bab 1 sampai penutup dari halaman judul. Pastikan ya kita ngikuti panduan-panduan aktualisasi yang dari BDK Semarang, jangan pakai yang dari BDK lain gitu ya, apalagi nanti editnya, tipe-tipenya dihilangkan dan lain-lain. Nah, itu hari ke-19 teman-teman diharapkan sudah bisa menyusun RA final. Panitia mungkin nanti Mbak Umul akan menginfokan link Google Drive untuk pengumpulan tugas RA-nya, finalnya gitu ya. Sementara untuk besok kita membuat bahan paparan untuk seminar. Kalau teman-teman nanti dapat jatah seminarnya di tanggal 8, ya alhamdulillah gitu ya. Nanti ada waktu lagi tambahan untuk finalisasi bahan paparan dan teknik-teknik komunikasinya. Mau nggak Mbak Widya? Inggih, Ibu. Iya. Apakah sudah terlihat, Ibu, share screen-nya? Sedang proses Mbak. Mm-mm. Oh, inggih. Di sini juga masih loading, Ibu. Mohon Iya Mbak ditunggu. Widya mungkin bisa off kamera biar jaringannya lebih stabil gitu ya. Oh, inggih.
Izin saya juga off kamera ya teman-teman. Ini rupanya di tempat saya tiba-tiba tadi sempat loss. Jaringan Anda tidak stabil gitu ya. Ah, iya. Belum muncul ya Mbak ya. Di sini masih not responding ini. Oh begitu. Iya, iya. Oke, masih putih langsung. Mm, mm, mm. Mohon maaf Ibu tadi sempat backgroundnya saya tidak rapi karena tadi barengan sama rapat dengan Bapak Pembimas. Jadi Iya, ada di luar ya Mbak backgroundnya ya. belum saya tata. Mm, mm. Jadi tidak apa-apa. Iya. Oh, Oke. belum muncul ya. Iya, ya. Hmm, Hmm, mungkin kaitannya sama jaringan ya Mbak Widya ya. bisa Boleh jadi Bu. izin saya skip ya Mbak ya, nggak apa-apa ya. Karena ada Oh, kesulitan gitu ya, nggak oh apa-apa, gitu. nggak usah Tidak dulu. apa-apa Ibu nih. Ah, ah, ah. Pengampuran. Mohon maaf Ibu ya. Iya iya, Mas Riko aja Lanjut. deh Mas Riko. Eh, muncul. Muncul. Muncul Sebentar muncul. Ibu. Akhirnya Mas Riko cek Oke, ya, ya cek. sebentar. Mas Riko tidak mau jadi korban ya? saya takut sekali. Aduh, iya iya. Sudah Iya. muncul nggak Udah Ibu? muncul ya. Sudah muncul di layar? Sama Ya, seperti Mas Ayu ya. saya. Untuk judulnya rancangan aktualisasi ada yang miss. Iya. Nilai-nilai dasar ya pegawai negeri sipil calon penyuluh agama Hindu gitu ya Mbak Widya ya. Nanti Oh disesuaikan iya. di itu. Rancangan Berarti aktualisasi nilai-nilai dasar. optimalisasi, Nilai-nilai rancangan dasar aktualisasi PNS. nilai-nilai. Mm-mm. Oke. Calon penyuluh agama Hindu gitu ya. Baru setelah itu judul optimalisasi pengembangan konten keagamaan Hindu oleh Kemenak Kota Semarang sebagai media penguatan serada dan bakti Serada umat. dan bakti. Sudah bagus. Disusun oleh Widya Ayu Chandra, NIP. Iya. Aduh, di sini saya insecure ya. Ini teman-teman NIP-nya ini kelahiran tahun 2000-an ya. Aduh, kenapa ini ada angka 2 di depan ya? Biasanya 1980. Ternyata nih teman-teman yang muda-muda ya. 2001 0105. Oke. 2001. Oke. Iya. Ini nama sama NIP saja, Bu ya? Tidak Iya, apa-apa nama nih. dan NIP setelahnya baru Oke. pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan. Angkatan 11. 11. Kemenak Oke. RI aja, Kementerian Agama RI, Balai Diklat Keagamaan Semarang tahun 2025 gitu ya. Ini. Oke, lalu lembar. Ini lembar persetujuan. Mm-mm. Boleh yang bagian atas tadi saya revisi dulu Iya, Bu ya. nanti untuk nggak usah Yang pakai, rancangan aktualisasi. nggak rancangan aktualisasi, bawahnya nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. S. Seperti itu Nggak Ibu. usah pakai CPNS ya. Sebetulnya ini kan mengacunya ke berakhlak. Enter calon penyuluh agama apa jenengan? Ahli apa? Agama Hindu. Ahli Heeh. pertama. Calon penyuluh agama Hindu ahli pertama. Nah, udah gitu aja. Oke. Yang lain menyesuaikan ya, teman-teman ya. Calon dosen ahli muda, calon guru ahli muda gitu ya. Calon Oke. penyuluh gitu ya. Silahkan. Terus halaman kedua, persetujuan, evaluasi RA. Nah, itu rancangan aktualisasi kinerja pelayanan publiknya disesuaikan. Nanti rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS angkatan sekian ya. Oke. Itu kemarin belum disesuaikan itu ya. Yang bawah, yang Hmm. nah, ini. Yang ini Bu ya. Kinerja Coba pelayanan saya publik kuningkan dulu, itu Pak. dikuningkan saja Iya. nanti diganti. Ini Bu. Jabatannya calon Di ya sini Mbak ya. benar Calon. di. Mm-mm. Oke. Mm-mm. Optimalisasi, oke, keren. Evaluasi RA, Latsar CPNS, BDK. Semarang ya, jangan Jakarta. Semarang.
sama seperti sebelumnya. Oh, ini dari pusat belum saya ganti ini. Iya. Tahun 2025, Semarang tanggal, bulan, dan tahun disesuaikan. Oke. Mentornya Oke. Doni Aldi Harahap. Ini pembimas. Kok pembimas? Apa Mbak Gara? Gara Hindu? Ini Subbag Kasubag. TU-nya Kota nggih, Kota Semarang. Oh, baik-baik. Kemenak Kota Kasubag. Semarang, iya. Baik-baik. Oke, oke. Oke. Turun. Ah, nggak usah pakai berita acara ya, Ini teman-teman ya. saya isi. Oh iya, Berita acara tidak, Bu, ya? nggak usah. Oke, Iya. sebentar. Di kuning-kuning aja Saya nanti. turun ke bawah. Udah. Terus ke bawah. Iya, Mm-mm. ini kata pengantarnya. Hmm. Judul penelitian BDK Semarang. Oke. Mm-mm. Mm-mm. Oh, Kakan Kemenaknya Mas Tasid. Oh ya, 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 Mas Tasid. Nama saya nggak usah Iya, ditulis. Bapak Mutasid. Segenap Tidak BI apa-apa, gitu Ibu. ya. Segenap BI BDK Semarang khususnya coach gitu aja nggak apa-apa. Terus Oh, setelah gitu. itu turun Oke. lagi. Teman-teman, rekan-rekan. Iya, oke. Penulis menyadari masih Ini jauh dari. bagian kata pengantarnya. Mohon maaf, Ibu. Ini untuk bagian kata pengantarnya saya tulis penulis saja tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Atau harus disebutkan namanya. Nggak apa-apa. Penulis gitu aja nggak apa-apa. Soalnya siapa Oke. penulis itu sudah tertera di cover. Gitu. Kemudian Oke. setelah ini ada bab bab 3 ya. Oh, daftar isi dulu. Judul persetujuan, nggak Daftar usah pakai isi. berita acara. Oh, langsung ke Pengesahan. bab 3 nggih, Bu? Mm-mm. Pengesahan ya, kata pengantar, daftar isi, gambar, tabel. Babnya Oke. mengikuti dari panduan. Oke, skip saja. Terus, mm-mm. Ini saya ke bab 1 atau langsung ke bab Mbak, 3, Ibu? kalau ini bab 3 langsung Ini penutup, yang nggak apa-apa, latar Mbak. belakang. Mm-mm. Sesuai dengan penugasan yang kemarin ya. Oh, nggih. Saya coba langsung ke penutup. Penutup ini kesimpulan kritik dan saran gitu, Ibu. Mm-mm. Kesimpulannya nanti nggak usah dibikin poin-poin ya, Mbak. Langsung satu paragraf aja. Memuat, Nggih. Iya, memuat ini. langsung satu paragraf. Ini kan. Kritiknya juga Iya, jadi masih awal gitu ya. Ini kita kan masih awal, belum ada kesimpulan sebetulnya. Ini penutupnya nggih. masih rancangan aktualisasi ini merupakan bla 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 itu seperti mengulang yang ada di kata pengantar sih menurut saya ya rancangannya. Nggih. Mm-mm. Terus tadi kan teman-teman sepertinya mengacu ke panduan yang berbeda. Kalau di PDK Semarang itu kami nggak pakai berita acara, tapi pakai Nggih. lembar persetujuan dan pengesahan sebetulnya ya. Nggih. Pengesahan itu nanti dibawa pada saat teman-teman klasikal di PDK Semarang nanti untuk ditandatangani di stempel basah begitu ya. Nggih. Kemudian di sini, oh ya ya ya, udah. Keseluruhan oke bisa. Mm-mm. Bagian kritik dan sarannya udah nggak usah, tapi rancangan aktualisasi ini untuk relevan, oke masih bisa masuk. Nggih. Untuk bab penutup pendek aja nggak apa-apa ya teman-teman sebetulnya ya. Nggih. Hmm, dari kami itu tidak menuntut peserta untuk berpanjang-panjang gitu ya. Tetapi sebetulnya agar poin-poin yang penting itu muncul. Oke, Mbak Widya bisa ke bab 1. Oh, nggih. Ini, Bu, bab 1 di latar belakangnya. Ya, ya, latar belakangnya. Saya berisik ya. Tidak kok, Ibu.
Ini saya mohon maaf off kamera. Iya Mbak, sama saya juga tadi sempat nge-lag juga di tempat saya. Nggih. Ini oke, langsung ke bawah lagi latar belakangnya, masuk ke Kota Semarang, habis itu masuk ke Latsar Nggih. gitu ya, atau masuk ke kebutuhannya. Mm-mm. Oke, Hmm. Sepertinya pembahasan terkait dengan Latsar belum saya belum ya. masukkan di sini, Bu. Uh-uh. Nanti bisa Mungkin nanti bisa ditambahkan. ditambahkan, nggih. Iya, 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 itu nggih. sebagai ya karena kan diakui atau tidak ya teman-teman melakukan ini kan karena Iya, bagian dari rangkaian Latsar ya. Baru nggih. setelah itu Iya, nggih, Bu. masuk ke dalam persoalannya ya. Terus tujuannya oke. Nggih. Hindu kemana kota Ini Semarang. juga tujuannya saya fokus di isunya dulu, Ibu. Jadi belum Mm-mm. ke Latsarnya untuk tujuannya. Oh, nggak apa-apa. Nanti untuk teman-teman yang lain selain Mbak Widya juga ya, tadi yang saya sampaikan untuk konteksnya Mas Wahyu Setioko nanti juga diikuti ya. Bukan karena misalnya, oh saya nggak cek nih Nggih. punya Mas Riko aman langsung upload jangan ya, nanti diperbaiki sesuai dengan apa yang tadi kita berikan feedback ke teman-teman nih ya. Nanti ditambahkan, misalnya tujuan salah satunya adalah mengaktualisasikan gitu ya, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS berakhlak ke dalam kegiatan-kegiatan. Nanti diramu sendiri kalimatnya. Oke, manfaat. Ya, satu, dua, tiga, empat, lima. Ya. Manfaat ini ya udah oke ya Mbak ya untuk manfaatnya. Iya. Ini menyoal gitu ya bahwa rancangan kita ini akan memiliki sumbangsih loh gitu ya. Ada hasil yang bisa dipetik gitu. Itu adalah klaim kita mengenai pentingnya rancangan aktualisasi. Oke, skip langsung ke bawah lagi. Hmm. Ruang lingkup. Oke, pengembangan konten keagamaan Hindu. Oke, sudah difokuskan di jenis format konten, nilai serada dan bakti Nggih. ya. Jadi ini yang saya maksud dengan Nggih. Nggih. spesifik. Kemudian platform digital dan media sosial resmi Kemenak apa Mbak? Kota Semarang gitu ya. Oh, nggih. Diberi konteks Kementerian Agama Kota Semarang. Kajian penyusunan distribusi konten efektif, Oh, generasi muda, nggih. tekstil efektif. Oke, selain itu jenengan perlu kasih juga ruang lingkup waktu gitu ya. Penyusunan, waktu penyusunan apa ya? Perancangan konten gitu ya, konten media sosial ini dilaksanakan dalam jangka waktu berapa minggu itu ya, atau berapa hari. Monggo terserah teman-teman mengambil sudut pandang. Selama 30 hari kerja atau 20 hari kerja atau 6 minggu atau bagaimana, itu ruang lingkup waktu. Ruang lingkup tempat sudah dijelaskan tadi di Kementerian Agama Kota Semarang. Kemudian ruang lingkup topiknya sudah jelas dan spesifik di situ. Ya. Oke, oke, ha, ha, ha. So, kemudian bab 2. Profil instansi dan peserta. Instansi aja ya, sepertinya ya. Instansi, profil organisasi, ah, ah, mm, mm. Nanti ini peraturan-peraturan undang-undang nanti dimasukkan di referensi gitu. Data kan kemana Kota Semarang. Mm. Kemudian data fisik ya ini ya.
profil kan Kemenaknya ya. Nanti bisa dimasukkan juga Mbak. Sekarang kan daerah website gitu ya. Kalau punya web, teman-teman yang lain juga ya. Oke. Ini kan kantor fisik. Nah, kantor yang tidak fisik kan bisa dikunjungi di website atau media sosial. Itu kita mulai apalagi ini nanti aktualisasinya Mbak Widya kan erat kaitannya dengan penggunaan media sosial. Jadi nanti di sini kita berikan gambaran medsosnya apa, YouTube, Instagram, TikToknya, kemudian Facebooknya apa, kalau ada X atau Twitternya apa gitu. Jadi di dirinci gitu ya. Mm-mm. Oke, data KUA, data kantor urusan agama. Oke, ini. Terus, iya, kenapa KUA penting di sini ya? Karena KUA adalah unit layanan keagamaan. Meskipun Mbak Widya Ayu adalah penyuluh agama Hindu, tetapi sebetulnya gitu ya, harapannya ke depan itu memang kantor urusan agama ini pun juga melayani kebutuhan-kebutuhan lintas agama. Tapi sebetulnya ini nggak usah dijelaskan gitu ya Mbak. Ini saya paham gitu kenapa ini dicantumkan. Kemudian struktur organisasi, G. Kalau teman-teman ini guru, nanti di dalam profil organisasinya yang dicantumkan mungkin untuk kemenaknya sedikit saja, tapi banyak di madrasahnya ya. Struktur organisasi oke. Kan Kakan Kemenak, Kasubag, jabatan fungsional. Nah, disitulah fungsi struktur. Jadi nanti Mbak Widya posisinya saya di kelompok Japfung, begitu ya. Capaian kinerja berbagai bidang. Oh, ya bisa. Oke, boleh scroll bawah. Penyuluhan layanan. Oke, ya. Mm-mm. Visi misi dan nilai organisasi. Mm-mm. Oke. Ini yang nanti dirujuk kita sebagai apa ya? Klaim kontribusi terhadap misi gitu ya, Mbak. Oke, siap. Oh, asap rotas. Oke, apalagi nilai organisasi. Mm-mm. Mungkin bisa dirinci Mbak untuk asta protas kementerian berdampak meliputi satu 2 3 nanti dibuat poin-poin turun ya Mbak ya. Iya, Biar karena ini sebetulnya hmm, penting untuk diusung gitu ya agar agar tampak. Ini kalau kalau masuk dalam paragraf itu apa ya sulit untuk dinavigasi gitu ya. Terus setelah itu oke, deskripsi isu pelaksanaan tugas penyuluh agama. Belum optimalnya sistem pendataan umat yang terstruktur. Belum optimalnya pelayanan digital. Oke. Saya sambil membaca deskripsi ini ya. iya, Bu. Nanti kalau ada yang kurang Eh, bisa eh, diberi masukan ya, Bu. iya. Hmm. Kemudian apalagi? Yang ketiga, penguatan serada. Pengembangan konten ya, belum optimal pengembangan konten keagamaan. Oke. Ya, kemudian Mbak keempatnya, mm oke, terus kelima, mm, warga Sukina. Nah, ini tadi dari deskripsi isu, beberapa sudah muncul ini ya, keterkaitan dengan agenda 3.
Smart ASN dan manajemen ASN gitu ya. eh saya mulai periode 3 ini untuk teman-teman semuanya. Nanti mungkin bisa dimasukkan di tabel ya, tabel bab 2 setelah deskripsi isu. Ini saya boleh timpa kalau boleh ya. Saya mau mau memaparkan teman-teman sebagai pelengkap. Nanti biar teman-teman mengerucut gitu ya ketika penguji melihat. Jadi nanti teman-teman bisa apa ya, mengklaim bahwa ini ada kaitannya dengan agenda 3. Bentar, saya mau open LK5. Nah, Em, nggak- permisi ya Mbak 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 Widya karena ini terkait gitu ya. Daripada saya meminta Mbak Widya untuk melengkapi lagi deskripsinya ini masih kurang kuat, ini begini-begini nanti ditambahkan saja. Iya. Ditambahkan saja ini mulai saya terapkan di periode ketiga ini ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ada satu tabel ya, isinya adalah rangkuman dari isu-isu, kemudian sumber isu dan keterkaitan materi. Bisa diamati ya teman-teman? Bisa muncul, udah kelihatan. Saya stop screen dulu, Ibu. Bisa ada Udah, pilihan di udah muncul, sebelah-sebelahnya. Bu. Oh, Heeh. Kan sudah kalau muncul. Oh, ya. sekarang Zoom Workplace kan sudah bisa Sudah multiple bisa. sharing ya. Mm-mm, mm-mm, Oke. mm-mm. Di sini ada isu misalnya tadi isunya Mbak Widya belum optimalnya apa di mana gitu ya. Belum banyaknya konten dan lain-lain. Itu sumber isunya dari mana? Kalau di agenda 3 kan manajemen ASN atau smart ASN. Nanti kemudian keterkaitannya jika dikaitkan dengan manajemen ASN ini terjadi karena apa? Karena misalnya tadi inovasi layanannya belum belum banyak gitu ya atau dikaitkan dengan smart ASN, kemampuan digital masih kurang dan sebagainya. Jadi daripada nanti teman-teman menambahkan deskripsi isunya, kecuali ini untuk yang deskripsi isunya sudah kuat ya, untuk keterkaitan dengan agenda 3. Tapi kita bisa lihat misalnya, oh punyaku kok masih kurang ya, gitu. Ditambahkan saja tabel seperti ini. Nomor isunya bagaimana, 1, 2, 3, 4, 5, sumber isunya ada di manajemen atau smart, setelah itu keterkaitan dengan materinya, dengan isu tersebut. Nah, ini untuk membantu agar penguji bisa melihat gitu ya, bahwa masing-masing isu ini teman-teman sudah berhasil melihatnya dalam kerangka manajemen ASN dan smart ASN. Kalau teman-teman beruntung misalnya nanti ketemu pengujinya yang entah dari kampus, misalnya ya dari pejabat-pejabat, kan biasanya tidak terlalu ini menukik ke sumber isu. Tapi kalau teman-teman nanti dilalah ketemu pengujinya dari Widya Iswara, entah dari BDK Semarang, entah dari Pusbangkom, entah dari BDK lain, yang mana dia paham betul bahwa isu itu disusun harus berdasarkan agenda 3, nanti akan ditanya. Nah, teman-teman kalau membuat tabel ini sudah terbantu ya. Terbantu ini loh sumber isu saya dari Smart ASN. Sumber isu saya dari manajemen ASN gitu. Jadi karena teman-teman belum tahu, belum paham siapa nanti pengujinya, jaga-jaga saja. Karena kalau penguji yang dari Widya Iswara, entah dari BDK Jakarta atau Semarang atau Surabaya atau dari Pusbangkom Jakarta, mereka akan banyak melihat satu ke agenda 3-nya, dua ke internalisasi berakhlak, kemudian 3 itu banyak melihat ke kegiatan, tahapan, dan outputnya gitu ya. Tetapi yang kemarin saya dapatkan kelompok yang saya dampingin di Lalah ya, itu pengujinya adalah mantan Kepala Balai Litbang. Jadi beliau sangat konsen, fokus terhadap kuatnya data, fakta gitu ya. Jadi setiap deskripsi itu harus kuat nih, jangan sampai jatuh ke asumsi. Nah, beliau di situ. Terus yang kedua adalah
bahwa aksi nyata peserta Latsar itu harus merupakan sebuah sumbangsih ya, sesuatu yang baru, suatu terobosan, suatu inovasi gitu. Jadi pendekatan penguji memang berbeda-beda. Pastikan nanti kita klaimnya kuat. Jadi apapun nanti yang ditanyakan penguji, teman-teman pede gitu ya, bisa menyajikan dengan cara yang komunikatif, bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Terus kita berjaga-jaga. Salah satunya seperti ini, oke? Untuk screen yang bisa saya bagi itu. Semoga tadi teman-teman sudah anu ya, sudah Kenapa Bu? Ada yang screenshot ya. tumpah? Ah, Oh, heeh. Dia Mbak Mbak Widya, jadi begitu ini untuk deskripsi isunya Mbak Widya, ini beberapa masih masih kurang penekanan di manajemen ASN atau smart nggih. ASN-nya, nanti ditambahkan, oke? Tabel Nggih, Bu. seperti itu. Lanjut. Oke, core issue, analisisnya, ketemulah peringkat, tiga tertinggi gitu ya. Oke, habis itu di USG nggak Mbak? Mm-mm. Penulisan tabel mengikuti Mbak Widya ini ya. Nah, jadi tabel itu disusun gitu. Yang pertama di atas tabel ada judulnya. Jadi ini tabel tentang apa? Identifikasi analisis isu USG ya. Jadi punya gambaran. Oh ini analisis isu USG. Kemudian tabel. Kemudian di bawah dituliskan dia tabel apa? Tabel nomor berapa? Itu nanti disesuaikan dengan daftar tabel yang di belakang daftar isi. Nggih. Tabel 3.2. Ini bab berapa ini? Bab 2 ya. Nanti disesuaikan penomorannya. USG. G. Kemudian setelah ini bagus ya. Kesimpulan USG core issue optimalisasi iya. Mm, Argumentasi terhadap core issue terpilih ini melalui apa tadi ya? Fishbone ya. Mm-mm. Ini fishbone-nya, Ibu. Mm-mm. Dan jenengan fokus pada hal-hal yang dicetak ini ya, dilingkari ini ya, misalnya ke metodenya, Nggih. kurangnya Nggih. pelatihan keterampilan, manpowernya kurang tenaga produksi dan pelatihan keterampilan, materialnya, sarana produksi kontennya terbatas, sehingga nanti dari Fishbone ini Mbak Widya ketemu gagasan alternatif tadi ya, optimalisasinya. Oke, Nggih. nilai-nilai dasar. Oke, ketemu. Oke, nilai-nilai dasarnya paten ya, berakhlak. Masing-masing nanti diejawantahkan. Oke. Nggih. Disesuaikan dengan isu yang kita ambil. Oke. Terus Mbak bisa terus scrolling. Mm-mm. Ini kemarin di bagian kontribusi, Bu, yang saya Iya, tambahkan. iya betul. Iya, kontribusinya seperti itu. Peningkatan kualitas pelayanan Dari kehidupan beragama. Ditjen Bimas Iya. nggih. Ah, ah. Oke, untuk tahapan-tahapan dan outputnya sudah kelihatan ya, teman-teman. Kemudian di sini juga diksi ya, Mbak ya. Kita ganti diksinya pakai penulis ya. Saya menggali beberapa sumber belajar, misalnya diganti dengan penulis menggali berbagai sumber belajar. Karena tadi kita Nggih. di awal ini adalah dokumen apa ya? Dokumen resmi gitu ya. Kalau kemarin di tugas LK sih saya pakai diksi saya dan sebagainya karena ini kan untuk peserta pelatihan tugas ya, untuk tugas. Di sini nanti diksinya diubah. Optimalisasi produksi, oke. Oh, iya, perbaikan.
Diksi penulis. Mm-mm. Pelatihan kreatif. Mm-mm. Mbak ini nanti yang diajak ikut pelatihan siapa? Oh, jenengan oh ya, Tidak ada jenengan yang diajak mengikuti. Ibu, jadi pelatihan mandiri. Nggih, Oh saya iya, yang mengikuti pelatihan oh mandiri. gitu. Kalau gitu, sebentar ke kegiatan nomor 1 ya, biar tidak rancu. Ini kegiatan bukan pelatihan kreatif, tapi mengikuti gitu ya. Kita pakai kata kerja yang operasional saja. Mengikuti pelatihan mandiri, apa ya? Nah, sebutkan di situ. Mengikuti pelatihan mandiri. Sebab kalau tidak diberi kata kerja seperti ini, nanti akan rancu. Ini arahannya mengikuti atau mengadakan, gitu ya. Nah, ini kan Mbak Widya, Mas Riko juga ya kemarin kan di awal adalah mengikuti pelatihan mandiri. Oke. Penyuluh inspiratif kah? Nanti ukuran inspiratifnya bagaimana, Mbak? Mengikuti pelatihan mandiri mengenai apa? Ini targetnya jenengan untuk keterampilan digital, untuk pembuatan media penyuluhan, begitu ya. Jadi eh, langsung menukik gitu ya kepada targetnya. Ini mengikuti pelatihan mandiri mengenai keterampilan digital. Oke, jadi nanti dimanapun gitu ya. Artinya eh, keterampilan-keterampilan digital bisa didapat meskipun itu targetnya bukan untuk Japfung penyuluh gitu ya. Nah, bisa. Nggih. Oke, nomor 2. Mm-mm. Kelewatan. Nomor 2 sama seperti itu tadi untuk kalimatnya pakai kata kerja ya. Untuk tahapan kegiatannya kalau boleh saya usulkan jangan terlalu banyak ya Mbak ya. Kalau tahapan kegiatannya jangan terlalu banyak, itu kan ada 7. Ada teman pengembangan Nggih. berlanjutan, penyuluh terus mencari pelatihan tidak usah ditampilkan. Kalau menurut saya nanti akan membebani jenengan, ya. Jadi pelatihan-pelatihan aja, targetnya ya dapat peningkatan kompetensi, syukur-syukur dapat sertifikat sudah gitu. Nanti setelah itu ada tindak lanjut pribadi kita boleh, tapi nggak usah dicantumkan karena nanti akan jadi tagihan. Kita tidak usah terlalu membebani diri sendiri, nggih. Terus melakukan optimalisasi produksi konten keagamaan. Optimalisasi itu artinya di sana di Kemenak Kota Semarang sudah ada produksi konten keagamaan Hindu, tetapi Mbak Widya posisinya mengoptimalkan. Nah, tapi kalau di Nggih. situ belum ada yang melakukan produksi konten atau memproduksi konten keagamaan Hindu begitu ya. Jadi kita hati-hati untuk menuliskan di sini karena ini nanti akan dijabarkan dalam tahapan-tahapannya. Nah, kecuali kalau di sana sudah ada tim Mbak Widya ya, sudah ada tim produksi, sudah ada gitu. Tetapi untuk konten keagamaan Hindunya belum Bu, sudah ada nih, tapi belum ada yang konten keagamaan untuk Hindu. Nah itu beda lagi. Tapi kalau memang belum ada produksi konten ya, kita lakukan kita. Pemetaan jenis tema, penyusunan jadwal produksi, penyusunan SOP produksi program, produksi konten ya, standarisasi format gaya konten, peningkatan sarana. Nah, ini bagus. Hmm. Kita konsisten nggih Mbak Widya. Misalnya ini penomoran tahapan tadi di awal 1 2 3 4 5. Nah, kegiatan kedua jangan pakai ABCD. Tak pakai juga 1 2 3 4 5 gitu ya. Sehingga Nggih, penomorannya Bu. itu konsisten. Misalnya di atas tadi kegiatan 1 tahapannya ABCD. Boleh nomor 2 nanti juga ABCD untuk tahapannya. Dan nanti Nggih. untuk apa outputnya juga ABCD. Jadi konsisten itu ya. Tapi kalau di sini 1 2 3 dan Nggih, Bu. selanjutnya, nah, nah, nanti dilanjutkan ke bawah disamakan saja. Siap, Bu. Mm-mm. Oke, yang nomor 3 boleh saya dilihatkan. Sinergi. Apa ini? Membangun sinergi
atau membangun jejaring atau apa. Nanti ditentukan ya diksinya maunya Mbak Widya ngapain gitu ya di kegiatan nomor 3. Coba saya lihat dari tahapannya mengidentifikasi contoh, menyusun tema, merencanakan penjadwalan produksi dengan tokoh ya kalau ini ya. Ini kan sudah Oke, mulai dengan ini tokoh ya benar. memproduksi kontennya. Kalau awal tadi kan menyusun perangkat-perangkatnya yang kegiatan 2. Yang ketiga menyusun konten itu sendiri, produksi kolaboratif. Kalau gitu bukan sinergi, Mbak. Ya, ini sudah memproduksi ya, memproduksi konten dengan melibatkan tokoh agama Hindu itu. Ke bahasa sederhana saja tetapi terukur ya. Ini sudah melakukan produksi konten. Kalau kalau nggak di gitu nanti aduh ini di mana kapan produksinya? Tadi rancangan, setelah itu membangun sinergi. Kan asumsinya kalau membangun sinergi atau melakukan sinergi dengan tokoh agama ya baru ngomong-ngomong dulu, koordinasi dulu, komunikasi dulu gitu. Tapi ternyata di tahapannya Mbak Widya sudah sampai produksi konten bersama beliau-beliau, tokoh-tokoh agama ini. Oke, oke, oke. Nomor 3, data tokoh agama Hindu, foto saat kegiatan, konten itu sendiri. Kan di sini sudah ada nih. Tadi kegiatan tahap nomor berapa, Mbak? A, B, C, D. Apa ya? Hasil kontennya. Coba nomor 3 yang A, B, C, D, E. Sepertinya setelah perencanaan penjadwalan produksi konten. Nah ini ya. Mm-mm. Perekaman. Kan berarti ada hasil rekamannya ya. Heeh. Hasil konten atau hasil rekaman konten. Ini nanti perlu ditentukan. Apakah ini hanya rekaman mentah atau sudah hasil yang diedit. Kan beda outputnya. Tapi nggak apa-apa, nanti Mbak Widya bisa mematangkan lagi. Mm-mm. Boleh kita ke kegiatan keempat, sosialisasi dan promosi konten keagamaan. Sebelum itu publikasi dulu ya. Publikasi, itu, publikasi terjadwal. Jadi ini nomor 4 belum ya? Belum dipublikasikan ya? Atau kontennya sudah terbit? Sudah sebenarnya, Bu. Jadi di Oh, tahap ini konten yang sudah diterbitkan kemudian disosialisasikan dan dipromosikan. kalau gitu, Rencananya seperti itu, Ibu. iya. Tahapan yang ketiga, kegiatan ketiga yang tadi pembuatan konten, tahapan terakhir ada publikasi. Oh, udah ya, publikasi terjadwal dan konsisten. Oh, gitu itu. Tapi ini saya masukkan di sini berarti saya pindah ke atas bisa ya, Bu ya? Iya, iya, karena kan nanti yang Saya pindah ke disosialisasikan, tahap mm-mm, tadi. yang disosialisasikan adalah Iya, konten yang sudah dipublish, begitu ya. Jadi biar kita urut. Oh, ada pelatihan, oke. jangan ikut mahir, terus ngajak tokoh agama untuk membuat konten. Oke, terus kemudian dipublikasikan hasilnya. Oke, habis itu disosialisasikan, begitu ya. Mm-mm. Begitu ya, teman-teman, bahwa Oke, Ibu. untuk rancangan aktualisasi itu tahapan-tahapannya itu menunjukkan tata urutan ya, tata urutan dan strukturnya. Biar nanti bisa diamati proses-proses tahapannya. Sosialisasi, perlukah Mbak di sini identifikasi target audiens? Kalau perlu nggak apa-apa dicantumkan. Tetapi kalau misalnya sudah paham, target audiens saya adalah umat Hindu. Dari apa misalnya sesuai dengan kontennya tadi kan di awal gitu ya. Oke. Ketika jenengan dan tokoh agama itu memproduksi konten, tentu di situ sudah tahu bahwa konten yang saya sajikan ini untuk target audiens yang mana gitu ya. Jadi kita jangan kebalik.
Konten sudah Nggih. didapat, baru kita identifikasi target audiens. Oh, nggih. Jadi kalau target audiensnya ini untuk anak-anak sekolah, tentu memproduksi kontennya, kemudian Nggih. bahasa yang digunakan, diksi yang digunakan untuk anak-anak. Kalau audiensnya ini untuk orang dewasa, gitu ya. Nah, itu tentu nanti di saat produksi konten, di tahap yang ketiga itu sudah disesuaikan. Jadi gitu. Sosialisasi itu nanti misalnya mengundang atau eh, apa ya, sosialisasi ini melalui apa gitu? Melalui media digital kah? Atau mereka diundang datang? Atau bagaimana? Nanti dijelaskan ya. Nggih. Dipromosikannya kalau melalui media digital ya, ya sudah tinggal em, mempublikasikan melalui WhatsApp begitu ya. Jenengan mengidentifikasi nih media sosial yang mau digunakan untuk publikasinya apa. Satu Nggih. WhatsApp, dua website, tiga Instagram misalnya kan IG Story, terus apa untuk Nggih. mempublikasikan media penyuluhannya, video-video tadi. Nah, ini eh, fokus di sosialisasi dan promosi konten ya. Menyebarluaskan, oke bisa itu ya. Evaluasi konten keagamaan, peninjauan kesesuaian materi, ya boleh boleh. Nah, materi ini nanti dievaluasi, yang diajak evaluasi siapa itu ya. Saya pesan nanti dalam kegiatan-kegiatan teman-teman sebisa mungkin memasukkan koordinasi dengan mentor, komunikasi dengan mentor minimal itu di tahap awal dan di tahap akhir gitu ya, minimal. Biar kelihatan nih, ada teman-teman di sini mengutamakan nilai harmonis. Terus juga apa selain kompeten juga ada loyal gitu ya. Sehingga kan kadang-kadang hasil koordinasi dengan mentor tuh kita ada asas-asas loyalitas ya. Kita patuh gitu ya terhadap arahan-arahan yang diberikan mentor. Minimal untuk diaktualisasikan ini di kegiatan awal dan di kegiatan akhir. Mentor kita ajak untuk ikut serta dalam proses-proses mengevaluasi. Nanti agar mentor paham timelinenya teman-teman, Mbak Widya, Mbak Zulfa, Mas Wahyu, Mbak Wildan, dan semuanya, bahwa peran mentor untuk mendukung kita itu sangat besar. Bahkan nanti pada saat teman-teman seminar evaluasi, aktualisasi, ah, mentor itu akan mengklaim, menguatkan klaim jenengan bahwa aktualisasi ini bermanfaat gitu. Itu nilainya adalah 20% dari keseluruhan nilai Latsar. Jadi ketika teman-teman di sini misalnya mentornya tidak terlalu tahu gitu ya, ya ini kan kemarin saya cuma diminta tanda tangan, saya sebenarnya nggak tahu nih teman-teman ngapain, tapi saya okein lah, itu bahaya itu ya teman-teman ya. Paling tidak mentor ini kita selipi pesan, Pak, nanti kalau di seminar tolong ya Pak, dikemukakan bahwa yang saya lakukan ini bermanfaat. Manfaatnya dalam hal apa? Tolong ya Pak atau Bu gitu ya. Nanti biar penguatan dan dukungan mentor terhadap aktualisasi teman-teman ini menggambarkan dan mencerminkan bahwa teman-teman tuh akan membawa manfaat besar bagi organisasi. Oke, untuk Mbak Widya langsung ke jadwal. Mm-mm. Rekapitulasi, iya, rekapitulasi dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, lima kegiatan. Untuk jumlah aktualisasinya masing-masing satu. Ada 35 secara total. Tergambar di setiap kegiatan ada berakhlaknya. Nggih. Kemudian jadwal kegiatan. Oke, kita lewat sedikit nggak apa-apa ya teman-teman. Sudah pukul 16.02. Jadwal oke. Jadi kegiatan ketiga makan banyak waktu ini. Satu, dua, 3 minggu. Sinergi, Ini nanti oke. mohon izin narasinya mungkin nanti dibedakan karena ini
narasi yang sebelumnya, Ibu, Iya, nggak yang apa-apa. belum direvisi tadi. Iya, Oke, saya paham ya. Tapi kan ada ini ya. Oh, sinergi tadi adalah produksi konten begitu ya, Mbak oke, Widya. Ya? oke. Mm-mm. Yang paling panjang proses produksinya, Ibu. Iya, oke. Terima kasih. Jadi nanti ini bisa bisa apa? Untuk outputnya juga disesuaikan gitu ya, hasil produksi konten dan sebagainya. Oke, Mbak Widya, ini sudah di halaman berapa? Halaman 37. Karena tadi penutupnya udah. Oh ya, kendala antisipasi. Oke. Ini penting ya, teman-teman. Di scroll saja, Mbak, saya sambil baca. Ini kendala antisipasi penting gitu ya, sebab nanti kita ibaratnya tuh sudah menavigasi hal-hal yang mungkin muncul dan sudah menyiapkan senario untuk mengantisipasinya. Oke. Oke, saya okein. Ya, kelihatan di sini. Mm-mm. Oke, sudah ya. Boleh di stop share, Mbak Widya. Terima kasih. Ini menggambarkan kepada teman-teman gitu ya, bahwa proses menyusun rancangan aktualisasi ini sebetulnya ini adalah dokumen yang menceritakan tentang cara kerja. Ini loh cara kerja saya dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar. Jadi saat teman-teman besok mempresentasikan pada kolom matriks tuh ya, kolom keterkaitan dengan agenda 2 berakhlak, itu kita bisa menyebutkan bahwa dalam kegiatan ini saya akan mengaktualisasikan nilai berakhlak yaitu adalah akuntabel, harmonis, ini gitu. Jadi nanti dalam kegiatan ini saya akan mengaktualisasikan karena pijakannya di situ. Ya, sesungguhnya proses agenda 4 ini adalah mengaktualisasikan agenda 2. Menjadikan ini sebagai habit di agenda 2. Teman-teman sudah paham ya besok ketika seminar yang dinilai apa? Yang dinilai adalah ya itu di panduan mungkin sudah ada ya bahwa teman-teman nanti akan ada scoring ya, ada scoring tentu yang pertama adalah ada keterkaitan dengan agenda 3. Agenda 3 manajemen ASN dan smart ASN itu poinnya 5%. Kemudian ada gagasan kreatifnya dan tepat gitu ya. Tahapan rencana kegiatan aktualisasinya itu kenapa tadi Mas Wahyu Setioko sama Mbak Widya itu diuplek-uplek di situ karena tahapan-tahapannya itu harus mencerminkan urutan gitu ya. Sehingga penguji itu bisa bisa membayangkan nih nanti peserta melakukan apa, mereka meraih apa gitu ya dan relevan antara penyelesaian isu, dan keterkaitan antar tahapan. Kemudian relevansi rencana dikaitkan dengan aktualisasi berakhlak. Selain itu juga teknik komunikasi. Secara umum gitu, kemarin ketika saya pelan-pelan meresapi tugas-tugas teman-teman di hari ke-17, 18 gitu ya, termasuk hari ini 19, oke gitu ya. Nanti mungkin butuh satu dua penyesuaian sesuai dengan yang tadi dipresentasikan oleh oleh Mas Wahyu Setioko sama Mbak Widya gitu. Saya kira teman-teman bisa menyesuaikan ya. Geluduk di Semarang sudah mau hujan deras ini. Oke, ini sudah pukul 16.06 Mbak. Mbak Umul sudah pulang ini saya diatur jadi host. eh untuk tugas besok, teman-teman menyusun bahan presentasi itu. Untuk presentasinya nanti mengikuti outline. Outline-nya sudah dapat atau belum? Belum dapat ya, nanti saya kopikan. Nanti untuk outline-nya yang simpel-simpel saja karena teman-teman nanti paling tidak waktu untuk mempresentasikan tuh maksimal 10 menit ya teman-teman ya, nggak boleh lama-lama. Bahkan mungkin kurang dari itu. Nanti sudah perkenalan, sudah deskripsi isu, sudah tahapan-tahapan, sudah penutup gitu nanti maksimal 10 menit. Jadi nanti disusun, mulai dirancang untuk apa presentasinya.
Terima kasih untuk coaching hari ini. Kita tidak bisa semuanya dibahas, tetapi ada dua contoh yang nanti bisa dirujuk bagi teman-teman untuk memperbaiki. Pesan saya ya, ikuti panduan-panduan aktualisasi yang diterbitkan BDK Semarang. Di sana daftar isinya juga sudah ada. Jadi untuk lembar-lembar apa sih yang perlu di situ gitu ya, itu sudah mengikuti dari panduan aktualisasi di BDK Semarang. Mohon maaf, saya tidak bisa satu persatu membimbing ya karena waktu juga yang eh, tidak tidak cukup banyak waktu bagi kita gitu ya. Saya doakan semoga lancar, Mas Indra, Mas Wahyu Susilo Prabowo, Mas Wahyu Setioko, Mbak Sita, Mbak Wahyu Daya, Mbak Widya, Mbak Wilda, Mbak Zulfa, Mbak Reta, Mas Riko, dan Mas Yuki semuanya sehat, semuanya lancar, urusannya dimudahkan, apapun yang terjadi, jalan terus gitu ya. Keep positive thinking ya. Terus kemudian nanti sampai bertemu, see you on the top. Besok sepertinya saya nggak dapat tugas jadi moderator, jadi sepertinya teman-teman nanti yang memoderatori bidik suara yang berbeda. Good luck ya, best of luck untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri di sini. Selamat sore, Om Shanti Shanti Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai Salam santai sejahtera. Om. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Bu Ida. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, Izin Bu Ida, sama-sama. kalau mau tanya terkait tadi Bu, info yang kemungkinan kita tanggal 7 dan 8 itu teknisnya gimana ya Bu? Nanti di info panitia, saya belum dapat info resminya. Iya, nunggu nanti dari Mbak Umul. Oke. Cuma tadi ada Berarti gambaran. nggak jadi semua tanggal 7 ya Bu? Ada planning dibagi dalam 2 hari karena Widya Iswara memang dalam 2 hari itu ada yang on, ada yang off gitu ya. Nanti ada, ditunggu saja. Kita Iya. siap-siapnya tanggal 7 ya teman-teman. Nanti kalaupun misalnya mundur sehari kan enak, masih ada waktu lagi untuk mematangkan. Oke. Lebih Ya, terkait selamat. untuk koordinasi dengan mentor Bu soalnya. Mm-mm. Oh, ya, 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 baik, baik, baik. Untuk mentor, iya agak rawan sih karena tanggal 8 hari Jumat ya. Saya kemarin juga seminarnya hari Jumat, jadi ada, hari Sabtu justru, hari Sabtu. Kalau hari Jumat ada jam-jam tertentu yang harus off, bisa gitu ya. Apalagi teman-teman kalau di KUA kadang-kadang ada tugas-tugas khutbah, mentornya, terus ada tugas-tugas menikahkan gitu ya, itu yang agak repot. Saya tidak bermaksud ngekat ya, tapi ini sudah ada yang mau beres-beres ruangan. Saya sudah seperti dikode suruh pulang. Dari teman-teman ya, saya end meeting ya. Oke Bu. Selamat sore semuanya. Semoga Sore. sukses.